radikal bebas dan peran antioksidan dalam membantu mengatasi kerusakan yang terjadi pada tubuh. Sebelumnya, kita itu harus mengetahui apa itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, kondisi ini terjadi gara-gara tubuh kita itu tidak menghasilkan insulin, atau insulin yang ada dalam tubuh kita itu tidak bekerja dengan baik. Jadi akibatnya glukosa itu menumpuk di dalam darah kita. Jadi pada diabetes kadar glukosa darah itu meningkat sehingga sel kita itu menerima beban metabolik yang berlebihan. Lalu bagaimana hiperglikemia itu dapat memicu yang namanya radikal bebas? Jadi saat kadar gula darah kita itu terlalu tinggi, sel tubuh kan memproses glukosa dalam jumlah yang berlebihan. Nah, di dalam proses ini menghasilkan yang namanya reaktif oksigen spesies atau ROS yang dikenal sebagai radikal bebas. Jika jumlah radikal bebas ini terlalu banyak di dalam tubuh, itulah yang dapat membahayakan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi, kelebihan glukosa meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam mitokondria. Pada animasi ini, kita dapat melihat bagian dalam sel, khususnya mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi. Karena kadar glukosa yang terlalu tinggi, aktivitas metabolisme meningkat dan menghasilkan banyak reaktif oksigen spesies atau ROS yang digambarkan sebagai partikel berwarna merah. Semakin tinggi kadar gula darah, semakin banyak ROS yang terbentuk. Lalu bagaimana radikal bebas itu dapat merusak tubuh kita? Nah, radikal bebas dapat merusak sel beta pankreas yang berfungsi menghasilkan insulin. Selain itu, radikal bebas juga mengganggu kerja si insulin, sehingga sel tubuh kita itu menjadi kurang sensitif terhadap si insulin. Akibatnya, kadar gula darah semakin sulit untuk dikendalikan. Jadi, ketika jumlah ROS melebihi kapasitas antioksidan tubuh, terjadilah yang namanya stres oksidatif. Radikal bebas itu dapat merusak sel pankreas yang bertugas menghasilkan si insulin. Lalu kita juga harus mengenal siapa itu antioksidan dan bagaimana cara kerjanya. Antioksidan itu adalah senyawa yang dapat melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Antioksidan bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga tidak merusak sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dengan demikian, kerusakan akibat stres oksidatif dapat dikurangi. Jadi, antioksidan itu bekerja dengan menetralkan radikal bebas sehingga kerusakan sel dapat dicegah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu antioksidan, kita juga harus mengetahui apa saja sumber dari antioksidan. Jadi, antioksidan itu dapat diperoleh dari dalam tubuh ataupun dari makanan. Yang contoh alami dari tubuh itu namanya glutathione dan superoxide dismutase. Nah, kalau misalnya dari makanan kita seperti jeruk, jambu biji, teh hijau, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Terus beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada penderita diabetes. Makanan-makanan tersebut mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kadar gula darah, pola hidup sehat, dan konsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif serta menurunkan risiko komplikasi diabetes. Nah, dapat disimpulkan bahwa kadar gula yang tinggi itu dapat meningkatkan pembentukan radikal bebas dan menyebabkan stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel beta pankreas serta memperparah resistensi insulin. Oleh karena itu, menjaga gula darah dan mengonsumsi makanan kaya antioksidan merupakan langkah penting untuk menjaga pengelolaan diabetes. Jadi pesan untuk kita semuanya, mari kita kontrol gula darah kita, mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, dan menerapkan pola hidup yang sehat untuk membantu mencegah komplikasi diabetes.